masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian laporan komisi atas pembahasan rancangan perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Komisi merekomendasikan untuk memberikan tambahan anggaran kepada dinas sosial sebanyak 50 miliar untuk dukungan penguatan sekolah daerah. Saya Gia Clarissa, kembali hadir menyapa Anda dalam program CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Akan banyak sekali isu-isu di seputar Jawa Timur yang akan kita bahas bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang kekinian, yaitu adalah masalah anak muda, yaitu tema besarnya adalah generasi muda melek politik. Politik itu sejatinya adalah tentang bagaimana kebijakan dibuat untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Misalnya pendidikan gratis, akses kesehatan, subsidi listrik, bahkan kebebasan berpendapat, semuanya adalah hasil dari keputusan politik. Itu sebabnya kenapa melek terhadap politik adalah suatu sikap yang dibutuhkan agar kita tidak sekedar terlibat dalam munculnya sebuah kebijakan, namun juga turut aktif dalam mengkritisi kebijakan tersebut. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri. Kita akan kedatangan tamu spesial, sangat sesuai dengan membahas tentang politik generasi muda. Ada bersama saya anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Mas Cahyo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah main lagi ke CNN ya di podcast kali ini. Terima kasih kesempatannya. Ini kita ngomongin masalah politik generasi muda ya. Generasi muda melek politik. Saya rasa cukup sesuai dengan sosok Mas Cahyo yang merepresentasikan anak-anak muda hari ini ya, Mas. Mas, saya boleh diceritakan sedikit dong, ini kan Anda di usia muda ya. Saya tebak ini kelahiran 90-an pasti ya. Generasi 94 lah. Generasi 90-an. Aduh, langsung di-spill ya. 94. Kemudian terjun ke dalam dunia politik menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Surabaya. Ya, Mas. Apa sih, Mas, yang membuat Anda akhirnya tertarik terjun ke dalam dunia politik? Apakah memang latar belakang keluarga politisi ataukah memang keinginan dari diri sendiri sih, Mas? Apa yang menjadi trigger untuk terjun ke dalam politik ini? Terima kasih ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita bahasa nyemplung ya ke dunia politik, ceritanya cukup panjang. Jadi memang sebenarnya keluarga kami itu bukan keluarga politisi. Kami lahir dalam suasana keluarga yang bisa dikatakan keluarga yang fokus pada dunia usaha, khususnya usaha di dunia maritim. Jadi tidak ada pemikiran tentang politik di situ. Dan saya kebetulan waktu masih sekolah cita-citanya bukan jadi politisi. Betul. Dulu ingin jadi salah satu aparatur negara. Dulu itu ingin seperti itu. Pengen jadi aparatur negara, karena tidak berhasil bahasanya. Akhirnya kuliah saya waktu itu. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan disitulah mulai beralih cita-citanya. Menjadi cita-cita kembali mencoba di aparatur negara. Kedua juga ingin ya sebagai advokat lah, atau penasihat hukum. Menurut kami ini juga profesi yang baik, memiliki berkebermanfaatan yang juga luas, maupun juga ya bisa dikatakan secara ekonomi baik lah kan gitu. Jadi itu kita dalam perjalanannya ternyata di dunia kampus ini hal yang berbau politik ini juga luar biasa eksis ya kan, baik melalui praktek politik praktis yang ada di BEM ataupun juga antar organisasi kepemudaan ini kan luar biasa. Akhirnya itulah yang memantik kita untuk ya mau belajar, mau ini secara tidak langsung ya kan, karena kita berkumpul. Dan yang selanjutnya juga tentu tidak lepas dari faktor orang tua. Jadi kebetulan ayah saya di tahun 2014 memang sudah terjun di politik praktis, dan saya melihat langsung bagaimana ternyata kebermanfaatan kita sebagai insan yang alhamdulillah mungkin diberikan
rezeki yang lebih, ini ternyata kebermanfaatannya tidak semaksimal ketika kita memiliki posisi kebijakan sebagai pejabat publik, posisi memiliki kekuatan politik, karena itu kita bisa membantu masyarakat seperti yang tadi disampaikan. Kita bisa membantu melalui program-program dari pemerintah yang langsung daerah kepada yang membutuhkan. Kita bisa merekomendasi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ini ternyata ini bisa dilakukan kalau kita terjun dalam dunia politik. Dan saya melihat langsung bagaimana kebermanfaatan dan ini luar biasa sekali. Nah, disitulah kami mulai ada ketertarikan. Saya secara pribadi. Lalu akhirnya disitulah kami akhirnya diajak lah sama orang tua itu untuk menjadi TA, menjadi tenaga ahli di DPR RI. Dalam berproses, kami menangani tim untuk pemilu 2019, untuk pilkada 2020, baru di situ kami diajak lah. Saya ini diajak oleh Bapak Ahmad Muzani. Waktu itu beliau sebagai Wakil Ketua MPR dan Sekjen Partai Gerindra, saat ini beliau Ketua MPR RI, dan juga sebagai Sekretaris Dewan Pembina, beliau mengajak kami untuk belajar sama beliau. Nah, disitulah akhirnya makin tertarik, makin memantapkan hati untuk terjun di dunia politik di situ. Karena melihat langsung keliling Indonesia kan, karena beliau sebagai pimpinan MPR, sebagai pimpinan parpol keliling Indonesia, bagaimana potensi dan isu yang ada di setiap provinsi yang ada di Jawa Timur, hampir mungkin selain Papua saya belum datang, diajak oleh beliau. Di situ saya melihat bagaimana potensi isu ketika beliau datang, ketika ada political will yang kuat, maka itu akan memberikan kebaikan untuk masyarakat seperti itu. Ada perbedaan nggak Mas sebelum terjun ke politik sama setelah masuk atau nyemplung tadi bahasanya ke politik, atau sebelumnya ada makna yang lebih luas ketika Anda sudah benar-benar terjun ke dalam politik? Apa yang Anda lihat? Perbedaannya pandangan kita ya. Dulu kalau memandang politik itu kan itu pertikaian, itu apa sih? Rebutan kekuasaan. Ya. Ternyata benar yang disampaikan tadi bahwa semua yang menyangkut hajat hidup kita ini adalah produk politik. Ya kan? Satu tentu produk hukum, kedua produk hukum juga produk politik. Yes. Karena yang menyusun adalah legislatif yang merupakan hasil dari demokrasi ataupun politik praktis, maupun pemerintah eksekutif, dalam hal ini kepala negara juga merupakan produk politik. Jadi kami rasa politik ini adalah satu yang sangat penting. Politik ini adalah satu hal yang harus kita jaga bareng-bareng. Ketika kita memang memiliki keinginan kebaikan untuk masyarakat, kita memiliki tujuan yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat, tidak ada salahnya kita untuk terjun langsung dalam politik praktis. Dan saya rasa hari ini banyak sekali politisi muda di Jawa Timur maupun Surabaya yang muncul dari beraneka ragam partai politik gitu. Di DPRD Provinsi Jawa Timur Anda salah satu yang politisi muda begitu ya. Iya. Ada tidak perasaan takut ketika terjun ini karena periode pertama ya? Anda harus terlibat dalam pembuatan kebijakan, harus menemui konstituen, harus berhadapan dengan para senior. Lebih banyak apa pengalaman politik yang Anda rasakan pada saat menjadi anggota dewan seperti saat ini? Ketika kami baru di DPRD Jawa Timur ya Mbak ya, alhamdulillah sebenarnya memang ada groginya ya kan, kita ini kan apa nih, awal-awal tuh kita apa yang harus kita sampaikan, ini rapat ini apa, tujuannya, progresnya apa, outputnya apa. Tapi alhamdulillah senior-senior kami di fraksi Partai Gerindra, di komisi, lintas partai ini sangat support kepada politisi muda, termasuk kami, termasuk saya pribadi, mensupport, memberikan masukan, memberikan arahan agar kita betul-betul bisa berdampak positif. Karena kita tahu bahwa apalagi hari ini lembaga legislatif ini kan menjadi sorotan publik. Tentu kita harus meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kebermanfaatan kita untuk masyarakat agar masyarakat kembali percaya, kembali optimis kepada lembaga yang baik ini. Karena sekali lagi lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting. Legislatif ini adalah bagian penting dari asas demokrasi kita, bagian penting dalam menjaga kestabilan politik, ekonomi maupun kebijakan negara kita agar sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya kehadiran Mas Coyo ini sendiri di kursi legislatif menjadi harapan baru juga ya untuk menjadi perwakilan dari generasi-generasi muda. Insya Allah. Dan Mas, kita juga melihat bahwa bagaimana sih kesadaran
politik khususnya generasi muda saat ini, apakah sudah membaikkah ataukah ternyata masih banyak yang pasif ya terhadap politik. Namun kita akan bahas lebih dalam Mas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama politisi muda Mas Cahyo dari fraksi Partai Gerindra ya, Komisi E ya Mas ya? Komisi E. DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi Anda sudah sedikit menceritakan bagaimana Mas Cahyo akhirnya terjun ke dalam politik. Nah Mas, sekarang kan ini sudah berjalan ya, sudah cukup panjang, Anda melewati berbagai macam dinamika politik. Nah kalau Mas Cahyo melihat sendiri, sebenarnya bagaimana sih untuk tingkat kesadaran anak-anak muda sekarang terhadap politik? Apakah pasifkah ataukah sudah sebenarnya udah mulai terbangun kok rasa melek politik itu terhadap generasi muda? Gimana Anda menilainya? Kalau saya lihat sebenarnya generasi muda ini dengan keterbukaan informasi, kemudian akses informasi, ini sangat melek terhadap dinamika perpolitikan kita. Meskipun saya lihat juga tidak semua yang melek politik ini memahami arti sesungguhnya dari politik praktis, dinamika dalam dunia politik, ini tidak semua. Maka ini menjadi PR kita bersama, khususnya kami, karena kami tidak hanya sebagai anggota fraksi, kami juga sebagai pimpinan partai politik, pimpinan Partai Gerindra di Kota Surabaya. Kami akan meningkatkan fungsi-fungsi kami sebagai partai politik. Tidak hanya tentang penyerapan aspirasi masyarakat, tidak hanya tentang melahirkan calon pemimpin baru, tetapi juga memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat. Ini menjadi PR kita. Yang kedua, kami bersyukur karena kami saat ini berjuang di Partai Gerindra. Bagaimana Partai Gerindra memahami, Bapak Prabowo sebagai ketua umum kami juga memahami bahwa saat ini kita mayoritas saja generasi muda. Generasi muda ini sebenarnya memahami politik tetapi belum diberikan ruang seluas-luasnya, dan alhamdulillah kami ini salah satu dari beberapa teman-teman generasi muda yang diberikan tugas sebagai ketua partai. Jadi nggak cuma saya saja, di beberapa daerah juga ada yang masih usia di bawah 30 sudah menjadi pimpinan partai politik, pimpinan Partai Gerindra di tingkat kabupaten kota. Ini adalah ruang yang diberikan oleh Bapak Prabowo, Bapak Ketua Umum kami, bahwa masa depan ada di generasi muda. Generasi muda harus melek politik, generasi muda harus diberi kesempatan agar lebih memahami tentang apa arti penting dari politik itu sendiri. Termasuk sekarang kami di fraksi juga diberikan posisi sekretaris fraksi sebagai pimpinan, salah satu pimpinan fraksi. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa yang kami miliki. Harapannya juga itu menjadi salah satu wadah untuk menampung aspirasi anak-anak muda ya, karena ibaratnya yang muda juga harusnya lebih mengerti dong ya apa pola pikir atau yang keinginan anak-anak muda itu apa saja. Nah tentu ada tantangannya Mas, bagaimana sih, apakah ketika tadi Mas Syahril bilang menjadi termasuk Anda yang saat ini menjadi ketua DPC Partai Gerindra di Kota Surabaya ya, susah nggak sih Mas untuk mengajak anak-anak muda ayo untuk terlibat dalam politik? Karena rata-rata yang kami lihat bahwa mereka berpendapat bahwa politik itu adalah sekedar hal perebutan kekuasaan. Padahal politik kan sangat luas ya, banyak sekali yang bisa diartikan dalam politik itu sendiri. Apa tantangannya Mas? Ya masih masyarakat, khususnya generasi muda itu pasti berpandangan ya politik itu ya setiap 5 tahun sekali, setiap ada event kan gitu. Padahal kalau kita mengartikulasi arti dari politik itu sebenarnya, atau partai politik itu sebenarnya tidak mengenal waktu dalam berjuang, tidak mengenal waktu dan batasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah fungsi dari partai politik maupun kami di legislatif. Dan menariknya lagi, kadang kalau kami lagi turun di bawah, ketemu non kader generasi muda, mereka itu mungkin saking meleknya pertanyaannya itu kritis-kritis loh Mbak. Jadi isu-isu terkini, isu nasional, isu daerah, mereka tuh
nanya tajam-tajam betul. Kita jawab, mereka masih mempunyai bantahan, Rasa punya penasarannya sudah mulai muncul muncul ya. sebenarnya. Oke. Cuma memang mereka belum minat untuk menjadi bagian resmi dari partai politik. Itu wajar, itu suatu kewajaran bagi kita karena sekali lagi partai politik ataupun legislatif saat ini banyak menjadi pandangan perhatian masyarakat. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai pimpinan Partai Gerindra untuk terus meningkatkan kualitas kinerja kami, meningkatkan kualitas keberadaan kami untuk kepentingan masyarakat. Oke, mungkin boleh sedikit diceritakan Mas, saya juga cukup penasaran ya ketika Anda turun ke dalam lapangan sebagai politisi muda ya, anggota DPRD bisa dikatakan baru dan itu sudah di ranah provinsi. Pernah tidak kayak dipandang sebelah mata, masih muda nggak dipercaya kayak gitu, atau gimana Anda merespon hal-hal seperti itu kan karena kan masyarakat begitu luas ya. Iya. Bagaimana melihatnya? Kalau berdasarkan apa yang saya alami di pemilu kemarin, masyarakatnya terbelah dua loh. Jadi ada masyarakat yang berpikir, oh ini masih muda, ini cuma berretorika, boneka aja ya, satu oke. bonek, mungkin ada tapi lebih ke berretorika, apa buktinya kamu aja masih usia segini, kamu pasti kan juga belum begini, apa sumbangsimu, gitu bahasanya begitu. Tapi ada juga masyarakat kita yang berpikir, oh ini tenaga baru nih, ini sesuatu yang berbeda. Nah kuncinya adalah bagaimana kami sebagai politisi muda selalu memberikan ruang aksi politik yang berbeda dengan para senior kami, agar masyarakat akhirnya melihat bahwa oh begini ya, kalau misalkan aksi-aksi politik dari yang senior, dari yang muda, yang baru-baru seperti ini sama baiknya, tetapi harus memberikan ruang pilihan yang berbeda kepada masyarakat. Ada inovasi baru, ada pandangan baru tanpa harus mendiskreditkan yang sudah ada begitu. Ada pandangan baru dengan kehadiran. Jadi semuanya punya kelebihan kan. Kalau di senior pasti punya kelebihan, kita yang muda punya kelebihan. Nah, tinggal kita jangan sampai sama ini kan gitu. Itu yang menjadi dasar saya dalam perjuangan politik kemarin seperti itu. Bagaimana Anda meyakinkan ketika Anda sudah, kalau tadi kan bercerita sebelum menduduki kursi DPRD Jatim, bagaimana ketika Anda ketika sudah jadi nih ya, jadi anggota dewan, meyakinkan kepada masyarakat bahwa oke, ini kami yang muda-muda di kursi legislatif ini bisa loh membuat sesuatu hal yang baru dan itu untuk kebaikan masyarakat. Kalau Mas Cahyo melihatnya bagaimana meyakinkan bahwa memang Anda, keberadaan anak muda di kursi legislatif itu memang mempunyai dampak yang positif? Pertama tentu kita mengupayakan untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Jadi misalkan kegiatan reses ya kami maksimalkan, kami hadir di masyarakat. Dalam artian ada aspirasi masyarakat, butuh bantuan apa, kami turun langsung. Ataupun isu-isu terkini kami turun langsung. Yang kedua juga kami memanfaatkan media sosial. Kenapa bukannya kita itu berbicara sebagai suatu pencitraan atau apa, tapi justru itu adalah salah satu cara kita mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi bagian dari perjuangan politik kami di legislatif. Kami sampaikan melalui media sosial kami. Itu salah satu cara kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Dan itu sebenarnya itu menjadi tren baru ya di hari ini. Kalau anak muda, mungkin kalau yang senior mungkin masih kurang melek teknologi ya, kurang menguasai ya terhadap sosial media. Nah ini kalau yang muda-muda mungkin sudah menggunakan sarana sosial media sebagai bentuk ini loh kegiatan-kegiatan apa saja dan bagaimana sarana edukasi ke masyarakat. Selain sarana publikasi, sarana edukasi, tapi juga bisa menjadi sarana penyerap aspirasi. Jadi saya setiap reses atau setiap kegiatan apapun, ketika ketemu masyarakat saya menyampaikan media sosial saya. Di situ silakan bisa DM ke media sosial saya. Karena yang megang saya sendiri. Oh, itu berarti langsung kalau di DM masyarakat itu berarti yang balas Mas Cahyo saya sendiri. Sering banyak Mas keluhan-keluhan masyarakat. Beberapa kali. Kebanyakan apa nih kalau? Satu, permasalahan ekonomi pasti ya kan. Baik lapangan pekerjaan, permasalahan lain-lainnya pribadi dari mereka. Kedua ada masalah akses pendidikan. Ketiga tentang pelayanan publik misalkan. Ada seperti itu. Rata-rata seperti itu saya rasa. Karena kalau Surabaya ini kan sudah cukup baik ya, pembangunan kotanya masif, pembangunan manusianya juga sudah cukup baik, maka aspirasi yang masuk kami hanya tentang penyempurnaan apa yang sudah ada sih sebetulnya. Tapi memang sering masuk ke direct message dan saya balas sendiri memang.
Oke, jadi sekaligus ini membuktikan ya pada pemirsa bahwa DM yang masuk itu langsung Iya, dibalas oleh Mas Cahyo ya. Saya Jadi baca sendiri, saya balas sendiri karena keluhannya tim saya nggak ada yang bisa mengakses media sosial iya, saya. oke, jadi keluhannya artinya benar-benar aspirasi tersebut diserap oleh Mas Cahyo sebagai anggota DPRD. Iya, Nah, betul. tentunya ini masih banyak sekali yang ingin kita bahas ya, terutama juga bagaimana komitmen dari DPRD Jawa Timur untuk semakin mengedukasi generasi muda dalam pendidikan politik ya Mas. Namun kita bahas, kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, masih bersama Mas Cahyo. Mas, kalau kita melihat apa sih tantangannya hari ini yang membuat anak-anak muda itu jadi enggan untuk terlibat dalam politik, Mas? Saya lihat sih kita mengacu dengan kondisi yang kemarin ya, yang sempat ramai gitu, bahwa dianggap seorang politisi itu abai terhadap konstituennya. Mereka tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakatnya. Tentu itu menjadi masukan, menjadi koreksi kepada saya pribadi khususnya, bahwa kita harus terus meningkatkan kinerja kami, karena sekali lagi kita itu kadang kalau menjadi anggota dewan pasti kan atau menjadi politisi dianggap sebagai seseorang yang bisa menyelesaikan setiap masalah. Padahal masalah dari masyarakatnya sangat kompleks dan tidak bisa hanya dari kami, butuh bantuan pemerintah eksekutif dan juga kerjasama semua pihak. Jadi ini masukan tantangan yang ada ini saya rasa terus menjadi pelecut kami untuk menyempurnakan apa yang sudah kami kerjakan hari ini dan meningkatkan kualitas kami. Termasuk kami bagaimana hari ini kami sangat fokus pada produktivitas penerbitan perda baru. Seperti kami di Komisi E, kemarin kami sudah memparipurnakan hasil dari raperda BPBD maupun juga tentang perlindungan perempuan dan anak. Ini karena suatu hal yang urgent, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi bencana yang sangat luar biasa, maka kita harus memiliki penyempurnaan regulasi yang baru, harus sesuai dengan kemajuan atau perkembangan potensi bencana yang ada, termasuk juga perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana kita melihat mereka sebagai bagian dari kelompok rentan juga harus dilindungi oleh negara, oleh provinsi, dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan baik seperti itu. Mas, ini kan kita melihat kalau berkaca dari kasus-kasus yang ada ya, banyak masalah di pendidikan secara nasional dan secara khususnya di Jawa Timur, Mas. Mungkin masalah cyberbullying, masalah bullying anak sekolah, itu adalah masalah-masalah yang kerap dialami oleh anak-anak muda. Nah, kalau Mas Cahyo sendiri sebagai politisi muda melihat itu mungkin akan lebih mudah ya untuk masuk. Bagaimana Mas, sudah pernah memberikan sosialisasi atau pendekatan tidak mungkin kepada sekolah-sekolah terhadap anak-anak muda? Cukup miris ya, ini banyak sekali anak-anak muda, pelajar-pelajar yang terlibat bullying, menjadi korban bullying. Bagaimana itu Anda melihat ketika temuan-temuan di lapangan, Mas? Banyak aspirasi yang masuk pada kami ya. Kami beberapa kali Komisi E ataupun kami secara pribadi sambang ke sekolah-sekolah. Kami bertemu dengan kepala sekolah dan juga tim TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan di dunia pendidikan kita. Ya banyak yang masukan itu, bahwa ternyata memang bullying itu atau kekerasan pada anak tidak hanya verbal hari ini, non verbal ini sangat luar biasa masif. Itu yang tidak bisa kita pantau. Jadi kalau kita berbicara pada setiap sekolah, apakah ada perundungan, ada bullying di sekolahmu? Pasti disampaikan tidak ada, karena memang hari ini sudah beralih. Padahal perundungan itu pasti ada dalam kehidupan kita, karena perbedaan, keanekaragaman kita pasti ada perselisihan dan lain-lainnya. Maka ini menjadi PR kita
bersama bagaimana kita harus membangun ekosistem pendidikan yang ramah terhadap anak, nyaman terhadap anak-anak kita, dan juga berkualitas. Ini sudah selalu kami sampaikan kepada setiap Kacabdin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Jawa Timur, bahwa kita terus harus memonitor setiap satuan pendidikan kita, harus membuka ruang diskusi di satuan pendidikan kita dengan murid, dengan wali murid, agar kita terus bisa menyempurnakan ekosistem pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Karena kekerasan ini eksis terus masalahnya kan Pak. Dan ini berbahaya karena itu akan memicu satu perselisihan antar anak, kedua juga akan mengganggu tumbuh kembang dari anak yang menjadi korban. Ya kan, ini juga harus menjadi perhatian kita. Belum lagi kalau misalkan dia akhirnya tidak pede dan lain-lainnya, akhirnya tidak sekolah. Saya melihat beberapa waktu lalu, saya waktu reses, ada seorang anak yang memang bisa dikatakan kelompok rentan. Dia mengalami kendala terkait pertumbuhan tubuhnya. Dia di usia 16 tahun tetapi secara postur masih seperti anak jauh di usianya. Dia tidak mau bicara, tidak mau sekolah karena dulu menjadi korban perundungan. Ini kan kasihan. Ini masa depannya menjadi ini, dan dia kondisi ekonominya juga sangat lemah. Ini yang harus menjadi evaluasi kita bersama, menjadi PR kami. Kami akan terus mengawal ini agar tidak ada lagi kasus perundungan atau intimidasi kepada sesama anak di satuan pendidikan kita. Pendekatan apa yang pada saat itu Anda lakukan sehingga memang lebih heart to heart ya dalam mungkin kalau anak muda tuh lebih cara penyelesaian masalahnya mungkin lebih mendengarkan, hadir langsung. Nah, gimana kalau Mas Cahyo sendiri dalam pendekatan-pendekatan dengan masyarakat khususnya dalam menyelesaikan masalah atau mendengarkan aspirasi Mas? Seperti apa kalau Mas Cahyo? Saya rasa fungsi kita itu adalah sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kita hanya sebagai penampung keluh kesah masyarakat. Maka ketika saya reses, ketika saya mendapatkan masukan dari masyarakat, lalu saya datang dan mendengar, saya berusaha bahwa kita yang menjadi pendengar yang baik, kita hanya mencatat dan menyampaikan kepada pemerintah, kepada eksekutif untuk bisa memperbaiki kualitas pelayanannya, memperbaiki keperhatiannya kepada masyarakat kita. Karena sekali lagi, masyarakat itu cuma ingin, saya rasa, menurut saya sebagai politisi muda, bahwa masyarakat ini hanya ingin bahwa kami sebagai orang yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh mereka, dateng ngrungokno. Udah gitu. Dateng ngrungokno, belanono. Hanya itu saja sebetulnya menurut saya. Sangat simpel, ya, tapi memang butuh komitmen dan konsisten dari saya pribadi. Ya, ini yang saya rasa ini sesuatu yang luar biasa, kesempatan yang kami miliki hari ini. Kami diberikan amanah oleh masyarakat Surabaya untuk menjadi anggota legislatif. Tentu akan kita maksimalkan sebaik mungkin. Oke, Mas, kemudian bagaimana nih, karena sudah masuk penghujung dari podcast ini, bagaimana sih komitmen DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menumbuhkan rasa melek politik khususnya kepada generasi muda, dan ajakan Mas Cahyo sendiri sebagai salah satu figur contoh yang bahwa politik tidak semenyeramkan itu loh. Sebenarnya politik itu banyak macamnya, tidak harus terlibat dalam, tidak hanya tentang mengikuti proses pemilu, tetapi juga ada ruang membuka relasi, membuka cara bersosial dan lain-lainnya. Termasuk juga mengkritisi ya. Nah, gimana kalau Mas Cahyo sendiri, bagaimana untuk meyakinkan kepada generasi muda bahwa politik siapa saja bisa, termasuk anak-anak muda? Hari ini saya rasa semua partai politik, termasuk kami Partai Gerindra bersama DPRD Jawa Timur, berkomitmen untuk terus meningkatkan partisipasi publik khususnya generasi muda. Kita ada program yang saat ini sudah running, namanya Squad Dewan, di mana di situ ada proses sosialisasi komunikasi antara anggota dewan bersama sekretariat dewan dan juga teman-teman generasi muda, teman-teman pelajar tingkat SMA. Itu semua dari penjuru kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ini adalah salah satu cara kami untuk membuka ruang atau perspektif baru bagi generasi muda. Apa sih sebetulnya fungsi dari dewan? Apa sih fungsi dari produk politik yang dihasilkan dari para dewan kita?
ataupun perda atau produk hukum yang dilahirkan ini kebermanfaatannya seperti apa. Ini sudah berjalan dan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur maupun warga Surabaya, arek Surabaya, generasi muda Surabaya, politik ini adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu hal yang menjadi suatu keniscayaan bagi kita kalau kita kelola dengan baik, kalau kita jalani dengan baik, kalau kita proses dengan nilai-nilai positif, maka jangan acuh terhadap perkembangan politik kita. Mari berpartisipasi aktif di dunia politik kita, karena partai politik, saya pribadi sebagai anggota legislatif butuh masukan dari generasi muda Surabaya, anak-anak Surabaya, butuh kritikan dari anak-anak Surabaya, butuh masukan dari anak-anak Surabaya agar kita bisa memaksimalkan fungsi kami sebagai anggota legislatif maupun keberadaan kami sebagai pimpinan partai politik. Seperti Jangan itu. takut untuk berpolitik ya. Jangan takut berpolitik dan jangan takut untuk mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh para pejabat publik, pimpinan partai politik. Tetapi harus berdasarkan dengan kajian yang komprehensif, Oke. yang memang faktual dan lain-lainnya. Dan tetap menjunjung tinggi norma-norma persatuan dan keguyupan di masyarakat. Keguyupan masyarakat Jawa Timur tentunya. Iya. Mas Cahyo, terima kasih banyak Saya terima untuk hari kasih. ini. Banyak Iya. sekali edukasi politik, Iya. kemudian melihat perjalanan Mas Cahyo yang tidak semudah itu ya. Banyak Iya. sekali dinamikanya sehingga akhirnya memutuskan terjun ke dalam dunia politik dan tentunya menjadi suatu harapan baru khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dengan segala macam elemennya ya, segala macam karakteristiknya. Mas Cahyo hadir di tengah masyarakat sebagai perwakilan generasi muda. Mudah-mudahan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang turut mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih banyak Mas Cahyo Terima kasih. untuk waktunya, informasinya, sehat selalu, sukses Ya. terus, dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Saya Gia Clarissa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Cahyo. Terima kasih.